Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarani Alivia dari Pariwisata 2, Prodi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di video kali ini saya akan membahas salah satu hambatan komunikasi lintas budaya dalam dunia pariwisata, yaitu rasisme. Di era globalisasi seperti sekarang, pariwisata menjadi salah satu sektor yang mempertemukan berbagai budaya dari seluruh dunia. Namun, dalam interaksi tersebut tidak jarang muncul hambatan komunikasi, salah satunya adalah rasisme. Rasisme ini bisa berdampak besar, tidak hanya pada individu, tapi juga pada citra suatu destinasi wisata. Nah, di video ini saya akan membahas pengertian rasisme, contoh dalam pariwisata, dampaknya, serta cara mengatasinya. Rasisme ini adalah sikap, pandangan, atau tindakan yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, ciri fisik, atau asal etnisnya. Nah, rasisme ini tidak hanya berupa tindakan yang terlihat secara langsung, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk halus, seperti sikap tidak ramah, menghindari interaksi, atau memberikan pelayanan yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Rasisme juga seringkali berkaitan dengan stereotip dan prasangka, yaitu penilaian terhadap seseorang tanpa mengenalnya secara langsung. Dalam dunia pariwisata, rasisme menjadi salah satu hambatan komunikasi lintas budaya karena dapat mengganggu hubungan antara wisatawan dan masyarakat lokal. Misalnya, ketika wisatawan merasa tidak diterima atau diperlakukan tidak adil, maka komunikasi yang seharusnya berjalan dengan baik justru menjadi terhambat. Selain itu, rasisme juga dapat muncul karena kurangnya pemahaman terhadap perbedaan budaya, bahasa, maupun kebiasaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dalam dunia pariwisata untuk memiliki sikap terbuka dan menghargai keberagaman agar tercipta interaksi yang harmonis. Rasisme dalam pariwisata memiliki dampak yang cukup serius, baik bagi wisatawan, masyarakat lokal, maupun industri pariwisata itu sendiri. Pertama, dari sisi wisatawan, rasisme dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, bahkan trauma. Wisatawan yang mengalami perlakuan diskriminatif cenderung tidak ingin kembali ke destinasi tersebut. Nah, yang kedua, dari sisi destinasi wisata, rasisme dapat merusak citra atau reputasi suatu tempat. Di era digital seperti sekarang, pengalaman buruk wisatawan dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial dan mengaruhi persepsi banyak orang. Yang ketiga, rasisme dapat menghambat komunikasi lintas budaya. Padahal pariwisata seharusnya menjadi sarana untuk saling mengenal dan memahami budaya yang berbeda. Yang keempat, rasisme juga dapat memicu konflik sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal, yang pada akhirnya dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif. Yang terakhir ini, yang kelima, dalam jangka panjang, rasisme dapat berdampak pada penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan di sektor pariwisata. Hal ini tentu merugikan banyak pihak, terutama pelaku usaha pariwisata. Selain itu, rasisme juga dapat menurunkan kualitas pelayanan karena adanya perlakuan yang tidak adil kepada wisatawan. Oleh karena itu, rasisme merupakan masalah serius yang harus diatasi dalam dunia pariwisata. Untuk mengatasi rasisme dalam pariwisata diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keberagaman budaya. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda dan perbedaan tersebut harus dihargai, bukan dijadikan alasan untuk mendiskriminasi. Yang kedua, pelaku industri pariwisata seperti tour guide, hotel, restoran, dan agen perjalanan perlu mendapatkan pelatihan tentang pelayanan yang profesional dan inklusif. Mereka harus mampu melayani semua wisatawan dengan sikap yang ramah tanpa membedakan ras atau asal negara. Yang ketiga, penting untuk menanamkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sikap ini, interaksi lintas budaya akan berjalan dengan lebih baik. Yang keempat, pemerintah dan pengelola destinasi wisata
perlu membuat kebijakan yang tegas terhadap tindakan diskriminasi, serta menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi semua orang. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk menyebar pesan positif tentang keberagaman dan toleransi dalam pariwisata. Terus juga wisatawan juga perlu memiliki sikap menghormati budaya lokal agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan rasisme dalam pariwisata dapat dikurangi sehingga tercipta lingkungan wisata yang lebih inklusif, nyaman, dan harmonis bagi semua pihak. Nah, sebagai penutup, rasisme merupakan hambatan komunikasi lintas budaya yang dapat berdampak negatif dalam dunia pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menghargai perbedaan dan bersikap terbuka terhadap budaya lain. Dengan begitu, pariwisata dapat menjadi lebih nyaman dan inklusif bagi semua orang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.